Sepanjang tahun 2025 kemarin, Indonesia mengimpor minyak dan gas senilai 524 triliun rupiah. Biar kebayang seberapa besar angka ini, duit 524 triliun yang dibakar menjadi asap knalpot itu bisa buat membiayai pendidikan sebanyak 2,7 juta anak di Indonesia, dari TK sampai lulus kuliah. Pemerintah memang terus melakukan impor bahan bakar minyak dengan volume yang sangat besar setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri karena produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan domestik. Pertanyaannya, kok bisa negara yang katanya kaya sumber daya alam, pengekspor minyak legendaris, dan mantan anggota OPEC ini sekarang malah jadi pasien kecanduan impor yang duit negaranya terus boncos ratusan triliun tiap tahun? Kemana perginya minyak kita? Dan kenapa kita nggak bisa mengolahnya sendiri? Dan bagaimana modus tangan-tangan maling alias mafia migas yang sengaja memelihara kondisi ini demi cuan pribadi? Kita bakal bahas paradoks ketahanan energi dan lingkaran setan impor minyak di Indonesia. Oke, sebelum kita yapping ngalor ngidul membahas kenapa kita doyan banget impor, mari kita coba pahami dulu bagaimana industri ini bekerja ya. Jadi, minyak yang disedot dari perut bumi itu namanya minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini hitam, kental, dan kotor, dan pastinya belum bisa kita pakai untuk ngisi bensin motor kita. Nah, biar bisa dipakai, minyak mentah ini harus masuk ke fasilitas penyulingan bernama kilang minyak. Nah, di dalam kilang inilah minyak mentah kemudian diolah menjadi minyak jadi olahan, kayak Pertalite, Pertamax, Solar, dan Aftur. Sederhananya begitu. Nah, masalah struktural di Indonesia sebenarnya dimulai dari sini. Kita itu punya dua jenis impor, minyak mentah sebagai bahan baku kilang, dan impor BBM jadi siap pakai. Kenapa kita harus impor minyak mentah? Ini karena produksi hulu minyak kita terus menurun akibat sumber yang sudah tua dan produktivitasnya menurun. Pada tahun 2015, produksi minyak kita masih di angka 779.000 barel per hari. Tapi pada tahun 2024 kemarin, produksi kita ambles ke titik terendah sebesar hanya 576.000 barel per hari. Padahal konsumsi BBM kita terus melonjak secara eksponensial. Saat ini, kebutuhan minyak kita mencapai 1,6 juta barel per hari. Nah, tapi nggak berhenti di situ. Beban finansial terbesar kita bukan dari minyak mentah, tapi dari impor BBM jadi. Data mencatat untuk bensin jenis gasolin atau bensin dengan RON 90 ke atas, 50% kebutuhan nasional itu dipasok dari luar negeri. Dan tebak dari mana pemasok terbesarnya? 64% bensin impor kita itu dibeli dari Singapura. Negara kecil yang nggak punya sumur minyak setetes pun, tapi punya kilang raksasa yang hidup subur dari menyuplai kebutuhan pasar Indonesia. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kita nggak olah sendiri aja minyak mentah biar nggak perlu impor dari Singapura? Nah, disinilah letak ironi terbesarnya. Indonesia itu sempat mengalami stagnasi pembangunan kilang minyak baru selama 30 tahun lebih. Kilang minyak skala besar yang terakhir dibangun oleh Indonesia adalah kilang minyak Balongan di Indramayu yang diresmikan pada tahun 1994. Dan sejak masuk era reformasi, nggak ada satupun kilang minyak baru yang selesai. Terus, kenapa pemerintah dan swasta itu males banget bangun kilang baru? Alasan klasiknya adalah bisnis kilang minyak itu padat modal, investasi ratusan triliun, tapi margin keuntungannya tipis banget. Cuma 2-8 dolar per barelnya. Jadi banyak pejabat-pejabat yang mikir pakai logika super instan ya. Ngapain bangun kilang mahal-mahal? Toh sewa tangki dan impor BBM lebih murah dan cepat. Nah, tapi di balik alasan ekonomi itu ada dimensi geopolitik yang bikin cukup kaget. Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, Muhammad Khalid Seirazi, sempat mengungkap fakta yang cukup menggelitik, di mana Bank Dunia atau World Bank ternyata pernah mengirim surat rekomendasi kepada Kementerian Keuangan Indonesia yang isinya adalah menyarankan Indonesia agar tidak membangun kilang domestik. Bingungan kenapa? Nah, inilah alasannya. Argumen mereka, kapasitas kilang di Singapura itu udah gede banget. 1,3 juta barel per hari. Nah, karena konsumsi dalam negeri Singapura itu hanya sekitar 300.000 barel per hari, kilang-kilang di Singapura itu sangat butuh pasar Indonesia untuk menghabiskan sisa 1 juta barel produksi mereka. Jadi secara nggak langsung ya, kita dilarang mandiri demi melancarkan bisnis tetangga kita. Padahal sebenarnya ya urusan mereka sendiri ya. Ngapain bangun kilang gede-gede kalau kebutuhannya cuma 300.000 barel per hari? Nah, sadisnya, sabotase ini tuh nggak cuma datang dari luar, tapi juga dipelihara dari dalam oleh kelompok pemburu rente yang biasa kita sebut mafia migas.
mantan wakil presiden Yusuf Kala pernah bilang kalau mandeknya pembangunan kilang-kilang itu selama puluhan tahun adalah karena sengaja diganggu oleh jaringan importir ini. Logikanya simpel, kalau Indonesia punya kilang sendiri dan akhirnya swasembada energi, aliran komisi impor mereka akan otomatis mati total. Pusat dari segala gurita mafia migas ini dulunya berporos pada salah satu anak perusahaan Pertamina di Singapura yang bernama Petral. Fungsi awal Petral itu sangat mulia, yaitu untuk dagang minyak secara efisien. Tapi lama-lama tata kelolanya melenceng jadi sarang monopoli perdagangan minyak yang super gelap. Pada tahun 2015, Petral resmi dilikuidasi. Pemerintah kemudian menyewa auditor forensik independen asal Australia, Cordamenta, untuk membongkar isi perut Petral. Hasil auditnya, ditemukan anomali pengadaan minyak sebesar 18 miliar US dollar atau setara dengan 250 triliun rupiah. Nah, modus korupsi di Petral ini menggunakan 3 langkah taktis utama untuk merampok uang negara. Oknum internal Petral sengaja membocorkan informasi rahasia berupa volume pengadaan dan harga batas atas kepada pihak ketiga. Dan ini dilakukan sebelum tendernya secara resmi dibuka ke publik. Nah, berbekal bocoran tadi, si mafia menggunakan jaringan perusahaan cangkang atau perusahaan bodong di atas kertas untuk memenangkan tender. Produsen minyak langsung atau National Oil Companies yang jujur otomatis langsung tersingkir karena kalah informasi. Perusahaan cangkang yang sebenarnya nggak punya minyak ini kemudian membeli ke perusahaan asli, lalu ngejual kembali ke Pertamina dengan harga yang sudah di markup sangat tinggi. Rantai pasok sengaja dipanjang-panjangin hanya demi cuan haram orang-orang ini. Negara dipaksa beli minyak kemahalan hingga akumulasi kerugian tata kelola migas kita mencapai 285 triliun rupiah. Licik banget kan? Lebih gilanya lagi, biar volume impor BBM tetap tinggi, kilang domestik kita sengaja disabotase agar tidak bekerja secara maksimal. Caranya, oknum-oknum ini sengaja menolak minyak mentah yang dihasilkan dari Indonesia dengan alasan spesifikasinya tidak sesuai dengan kilang-kilang milik kita. Ujung-ujungnya, minyak mentah kita terpaksa diekspor ke luar negeri, kilang dalam negeri kekurangan bahan baku, dan Pertamina terpaksa impor BBM jadi. Rampoknya benar-benar luar dalam. Kabar baiknya, pelarian panjang ini mulai menemui ujung. Pada April 2026 kemarin, Kejaksaan Agung resmi menetapkan 7 orang sebagai tersangka mega korupsi Petral periode 2008 sampai 2015. Termasuk sang taipan minyak legendaris Muhammad Riza Khalid selaku beneficial owner dari perusahaan cangkang pengondisian tender. Total kerugian negara akibat rekayasa tata niaga migas ini dilaporkan mencapai 285 triliun rupiah. Kerry melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan negara sebesar 285,18 triliun rupiah. Tapi apakah kita akan selamanya terjebak di lingkaran setan itu? Untungnya ada secercah harapan dari proyek infrastruktur energi kita. Pada Januari 2026 kemarin, pemerintah telah meresmikan penyelesaian proyek RDMP Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur dengan nilai investasi mencapai 124 triliun rupiah. Melalui proyek revitalisasi skala masif ini, kapasitas pengolahan minyak mentah di Kilang Balikpapan melonjak sebesar 100.000 barel per hari, membuat kapasitas operasionalnya melesat dari 260.000 barel menjadi 360.000 barel per hari. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir sih, nambah 100.000 barel dalam waktu 30 tahun sih agak geli-geli ya sebenarnya, dibandingin sama total kebutuhan impor sebesar 840.000 barel per hari. Tapi ya tetap apresiasi. Kesimpulan akhir dari perjalanan panjang benang kusut energi kita, bahwa Indonesia doyan impor minyak bukan semata-mata karena minyak di perut bumi kita sudah habis, tapi karena kita diwarisi kelalaian infrastruktur selama 3 dekade, dikombinasikan dengan pembiaran sistemik terhadap kartel mafia migas yang memeras devisa negara demi memperkaya segelintir kelompok. Gimana menurut kalian? Apakah dengan ditangkapnya jaringan mafia migas ini bisa membuat Indonesia lebih mandiri? Tulis opini kritis kalian di kolom komentar.